Rasakan ketika kami mulai bertugas di Jakarta, problem yang ada di masyarakat yang muncul ke permukaan tidak selalu problem yang paling mendasar di masyarakat. Saya beri contoh. Di Jakarta, ketika bicara tentang problematika, maka umumnya masyarakat akan bilang banjir. Betul ya? Tapi itu adalah problem yang ada di dalam percakapan umum. Begitu sampai kepada masyarakat kebanyakan, maka problematika yang dasar di Jakarta itu adalah air. Dalam artian kebutuhan air minum. Tapi tidak pernah trending topik dan tidak pernah dibicarakan di sosmed. Jadi saya usul kepada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, browsinglah problem masyarakat di kenyataan, bukan di dunia maya. Ketika Anda browsing di masyarakat, maka Anda ketemu problematika yang senyatanya dirasakan masyarakat. Ketika saya tugas sebagai gubernur, tiap hari yang saya cek bukan soal berapa tempat yang banjir. Banjir itu masalah nomor 7, nomor 8 di Jakarta, secara urutan. Yang nomor 1 saya cek tiap hari adalah harga pangan di Jakarta. Karena 99% kebutuhan pangan Jakarta dikirimnya dari luar. Gubernur itu malah dipikirinnya harga pasar. Nggak ada trending topik harga beras di Jakarta. Nggak ada trending harga minyak. Nggak ada harga cabai merah. Nggak ada. Tapi bagi yang mengurusi negara, itu yang paling mendasar. Jadi saya usul pada adik-adik semua, penting untuk kita potret suasana itu. Gimana caranya? Ketemu dengan masyarakat. Browsing di sini Anda akan ketemu trending topik. Tapi belum tentu trending topik itu adalah tema yang paling penting. Nah, Pak Gun, menarik Pak, ini soal apa? Bukan soal apa yang menjadi ketidakmenduaan. Jadi ini adalah satu discourse yang menurut saya di Republik ini harus lebih sering diungkapkan. Lebih sering diungkapkan. Mengapa? Supaya kita punya kesadaran bahwa yang disebut sebagai persatuan itu bukan datangnya tiba-tiba. Itu yang saya katakan tadi, direncanakan, dibahas terus-menerus. Kalau dibahas terus-menerus, kita punya kesadaran. Saya beri contoh, Pak. Bapak-bapak, terutama yang sudah lebih senior, sering mengatakan, zaman Orde Baru itu ada arahnya, karena ada GBHN. Betul kan? Saya tanya, berapa di antara kita yang pada baca GBHN? Nggak pada baca, Bapak-Ibu. Nggak baca. Terus kenapa kita bisa bilang ada arahnya? Karena di dalam pidato, di dalam pembicaraan, terus-menerus disebut berdasarkan GBHN. Kita kemudian punya perasaan, punya arah nih. Kalau kita diingatkan, tiap Jumat nih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita akan ingat terus nih, takwa diingetin terus nih. Diingetin. Nah, ini percakapan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, percakapan tentang persatuan harus terus-menerus digaungkan. Dan kita dalam persoalan ini akan ketemu perdebatan. Akan ada yang punya pandangan A, pandangan B. Tapi itu akan mengedepankan pentingnya konsep persatuan yang memiliki dasar filosofis. Dan benar, seperti disampaikan Pak Kun, salah satunya adalah karena bangsa kita memilih untuk tetap menempatkan religiusitas sebagai dasar pondasi paling dasar. Dan itu yang membuat mengapa kita semua bisa bersama-sama, karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kalimat itu penting. Makasih Pak Gun. Yang kedua, soal Ayu Anda tadi. Banyak yang beri rapot merah pada Anda, kenapa tetap maju? Begini, ini juga termasuk trending topik. Bisa di trending topikkan, bisa digaungkan. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Loh, dulu janji apa? Terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik terus Gubernur DKI Jakarta. Betul tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, bener nggak sih yang diomongin orang-orang ini?
ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, ya memang PKS dari dulu mendukung. Betul tidak? Loh, ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya. Lihat apa yang terjadi di Jakarta. Apa yang dijanjikan di Jakarta. Apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Oke? Jadi kemudian, ketika tadi ditanya, kenapa saya tidak pernah mengajukan diri? Mana Ayu tadi, Ayu? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri, Ayu. Saya lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Sesimpel itu. Jadi, saya kemudian bilang, kalau Partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua kan? Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisi-kisinya aja, Pak. Biasa. Udahlah, kisi-kisi online ada semua. Iya. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax, Pak Surya Paloh usia 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax saja, tinggal ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang ini. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang kepada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia yang lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Oke? Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah.